terima kasih kawan-kawan dan dari seluruh komunitas yang datang kita peduli sama-sama di saat siang ini. Karena apa-apa tapi ini karena keadilan kebenaran maka kita ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, Sumpah Pemuda hari mereka bernyati di tempat-tempat aman. Bukan Sumpah Pemuda berdiri untuk tanah adat, bukan membela keadilan kebenaran yang terjadi di situasi di tanah Papua hari ini. Pemuda hari ini bukan bicara soal tanah adat, bukan bicara soal perampasan tanah adat, bicara soal perusahaan yang membuat limbah yang besar, sampah yang terlalu membuat. Kita lihat saja, teman-teman lihat apa yang putih-putih dia pasir. Sebenarnya itu Pemuda punya tugas mengontrol, mengabdi pada rakyat. Arah rakyat kemana? Rakyat memati atau hidup ada di Pemuda, ada di kita semua yang berdiri di sini. Jika Indonesia sudah buktikan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, maka hari ini saya pertanyakan, Pemuda Papua bikin apa? Pemuda Papua hari ini bicara atau tidak? Berdiri mendukung orang tua atau merasakan rakyat Papua ini kemana? Kalau kita ikuti pemuda sejarah orang lain, maka kita sejarah kita akan lupakan ini. Kita juga bisa membuktikan bahwa pemuda rakyat Papua, pemuda bisa bikin sejarah sendiri, bisa sumpah pemuda rakyat Papua sendiri, bisa. Tapi hari ini oligarki dengan antek-antek, kenapa? Karena semua ke sana, karena uang. Uang ini beli harga manusia, harga diri manusia. Jika yang hari ini sama-sama memperingati hari 90 tahun Sumpah Pemuda, maka harga diri sudah turun. Harga diri sebagai pemuda Papua sudah turun. Dia memperingati hari ulang tahun orang lain. Itu saya garis bawah itu. Yang keempat, kawan-kawan tidur di asrama di kos di mana berapa bulan kemudian ini ada yang sakit perut, ada yang sakit batuk, ada yang panas-panas, sakit-sakit itu macam-macam saja. Bahkan di rumah sakit itu orang Papua yang banyak meninggal karena lambung. Kenapa? Perusahaan banyak, membuang limbah di mana-mana, racun di mana-mana. Racun itu meresap di makanan, tasbih, ubi yang kita makan, kita manusia konsumsi lagi. Dulu orang tua mereka tidak mengalami kesakitan seperti ini. Memakan mentah, makan apa, tidak pernah sakit muntah. Sekarang saya yang besar dari tasbih saja, terus dia bulan nepokan sakit gara-gara makan tasbih. Wah, ini aneh. Saya ini besar dari tasbih, malah sakitnya itu. Itu cara-cara yang mereka mau menghindari kita dari kebiasaan hidup kita. Yang berikut, pemuda hari ini juga tidak pernah bicara tentang pendidikan. Pendidikan yang formal, maka senang tidak pernah bicara. Semua ikutan. Oh, saya cerita pengalaman di Savo Kabupaten. Saya rasa masalah ini semua terjadi setiap kabupaten. Coba pulang kampung, buktikan, hanya step, buktikan aja baca A dan B, apakah dia baca tidak? Dia itu 5 kali 5, 10, 5 kali 5, 25, atau 5 bagi 5, tambah 5, coba buktikan, kelas 6. Kita tidak tahu. Karena pendidikan ini tidak merata, pendidikan tidak benar sesuai dengan konteks kehidupan. Kita mau pendidikan lompat-lompat. Belum tahu
apa-apa langsung WA masuk. Dia tidak tahu, langsung tahu WA. Kalau langsung Facebook naik, status naik, galau naik. Itu pendidikannya lompat-lompat. Sampai ikuti konteks Papua yang dulu. Kita punya ternyata dulu dong belajar pendidikan itu mereka paham dan mengerti betul. Maka mereka bersikap mengabdi pada rakyat itu betul-betul. Tapi hari ini tidak. Kita pun pendidikan lompatan, manusia juga lompatan. Maka bikin hidup mahasiswa, hidup pemuda, Hidup. hidup rakyat yang melawan, Hidup. hidup pemenangan, Hidup. hidup kita semua, Hidup. hidup korlap. Hidup. Hidup ikan di dalam. Baik, saya kembalikan. Baik, terima kasih kakak rektor yang sudah orasi. Mungkin ada kawan-kawan lain yang mau orasi atau sambil pikir-pikir mungkin ada yang mau sumbangkan bisa. Nanti saya hitung refreshing aja. Ayo. Ayo kawan-kawan, kamu pasti bisa. Misalnya tuh perjuangannya pemuda pada waktu itu berebut kemerdekaan dari penjajah. Sekarang giliran pemuda di eranya kita orang ini apa? Tetap berjuang dari segi mana? Apakah melawan kolonialisme atau melawan oligarki atau melawan kapitalisme negara? Itu dong punya perjuangan pemuda hari ini. Tujuannya apa? Untuk membela hak-hak masyarakat adat. Kalau bisa rebut kedaulatan, bisa. Itu harus kemerdekaan segala hak segala bangsa. Oke, kalau mungkin ada yang mau orasi atau ada yang mau baca puisi, untuk saya persilakan. Kalau terada, biar saya ada punya. Bicara saya ini kita belajar tentang orasi. Karena anak yang banyak kan lagi begitu. Ya. Dia bebas. Dengan kita orang sendiri toh. Kita sendiri. Rektor. Ya. Tadi saya lagi mobil ya. Balik lagi. Lagi ya begitu. Ya. Baik, shalom, selamat siang semua. Kita sebagai generasi Papua, generasi emas bagi kita bangsa Papua. Siap. Mungkin saya cerita pengalaman atau sebagai refleksi saja, karena ini kita hadapi dengan tantangan, hadapi dengan konflik yang sekarang kita jalankan bersama-sama. Bicara terkait pemerintah, ini sikap penuh pemerintah terhadap rakyat tersebut. Contoh kecil di Kabupaten Tambrau, salah satu tanah tersebut. Yang pertama, DPR. Setiap perusahaan masuk diwajibkan untuk DPR jalankan tugas dan sesuai dengan visi misi. Misalnya, sesuai yang terapkan dalam undang-undang tersebut berkaitan untuk perusahaan. Karena di situ salah satu perusahaan masuk mencegah hasil alam hutan adat tersebut. Kami dalam pemerintahan, jika pemerintahan tidak sesuai dalam konteks undang-undang tersebut, karena dalam sisi lain diwajibkan bahwa DPR itu sebagai bidang pembangunan, itu sebagai mengajukan untuk jalan transportasi, tetapi tidak kontrol untuk patuhi dalam perjalanan perusahaan masuk. Contoh kecil,
hal kecil ini yang harus kita patuhi dan kita pelajari, bahwa kita harus tegas. Bagaimana supaya kita sejahterakan masyarakat. Sikap pemuda harus diwajibkan tegas. Bagaimana cara pandang. Hal-hal ini yang harus kita pelajari, karena sikap pemerintah tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Berkaitan sampah, contoh saja, sampah yang ada pada depan kami, misalnya sampah ini kalau macam ditumpuk bisa terjadi banjir atau bencana alam misalnya, karena tidak dididik, dirawat lingkungan tersebut. Sikap pemerintah harus ditanggung jawab full, perhatikan, jaga, dirawat, bisa sehat dan bisa untuk jalankan aktivitas tersebut. Jangan untuk sia-siakan, enak untuk tidur-tiduran, AC enak.